Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Restu Samudra. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga dengan NIM 63014220026. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang etika dalam penggunaan dunia maya. Baik, kita akan mulai saja masuk ke pendahuluannya. Dunia maya atau internet telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari kita. Dengan kemudahan akses informasi, interaksi antar individu, penting untuk mempertimbangkan etika dalam menggunakan dunia maya. Untuk definisi etika dalam menggunakan dunia maya itu sendiri adalah di mana etika dalam menggunakan dunia maya mencangkup seperangkat prinsip dan nilai-nilai yang mengatur perilaku individu saat berinteraksi, berbagi informasi, dan berpartisipasi dalam aktivitas online. Ini melibatkan pertimbangan tentang dampak sosial, moral, dan hukum dari tindakan online seseorang. Ya, selanjutnya saya akan membahas tentang prinsip-prinsip etika dalam penggunaan dunia maya. Dalam prinsip-prinsip etika dalam penggunaan dunia maya sendiri ada beberapa aspek, yaitu yang pertama adalah respek dan toleransi, yang dimana kita harus menghormati pendapat dan keberagaman orang lain dalam diskusi online, serta menunjukkan toleransi terhadap perbedaan pendapat. Yang kedua yaitu adalah kerahasiaan dan privacy. Di sini yang dimaksud kerahasiaan dan privacy yaitu menghargai privasi orang dengan tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin dan menjaga kerahasiaan informasi pribadi sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ada kejujuran dan integritas. Yang di sini menyampaikan informasi secara jujur dan tidak menyebarluaskan informasi palsu atau menyesatkan. Yang keempat yaitu ada bertanggung jawab. Bertanggung jawab di sini yaitu atas tindakan online dan dampaknya terhadap diri sendiri atau orang lain dan masyarakat. Yang kelima ada perlindungan dan keamanan. Di sini yaitu melindungi diri sendiri dan orang lain dari ancaman dan penyalahgunaan online serta memastikan keamanan informasi pribadi. Yang keenam yaitu penghormatan kekayaan intelektual, yaitu menghargai hak cipta dan kekayaan intelektual orang lain dengan tidak menyalin atau menyebarkan karya tanpa izin. Dalam era digital saat ini, dunia maya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Penggunaan internet, media sosial, dan teknologi digital lainnya telah membawa banyak manfaat bagi manusia, tetapi juga muncul sejumlah tantangan terkait dengan etika. Dalam penggunaan dunia maya menjadi semakin penting karena dampaknya yang luas terhadap individu, masyarakat, dan lingkungan secara keseluruhan. Di sini ada beberapa poin etika yang harus kita pahami selama bermain dunia maya. Yang pertama adalah kebebasan dan tanggung jawab. Penggunaan dunia maya harus diimbangi dengan kesadaran akan kebebasan dan tanggung jawab. Meskipun internet memberikan akses luas terhadap informasi dan komunikasi, kebebasan dalam dunia maya tidak berarti kebebasan tanpa batas. Pengguna memiliki tanggung jawab untuk menggunakan platform digital dengan bijaksana, menghormati hak privasi orang lain, dan mematuhi aturan yang berlaku. Yang kedua ada keamanan dan privacy. Perlindungan terhadap keamanan dan privasi merupakan aspek penting dalam etika penggunaan dunia maya. Pengguna harus menyadari risiko yang terkait dengan berbagi informasi pribadi secara online dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka
sendiri serta orang lain dari ancaman seperti peretasan data, penipuan, dan pelecehan online. Menghormati privasi orang lain juga tidak menyebarkan informasi pribadi tanpa izin mereka. Poin yang ketiga yaitu penggunaan yang bertanggung jawab. Etika dalam penggunaan dunia maya juga mencakup tentang tanggung jawab atas konten yang dihasilkan dan disebarkan. Pengguna juga harus mempertimbangkan dampak dari setiap tindakan online mereka terhadap individu lain, masyarakat, dan lingkungan secara lebih luas. Ini termasuk menghindari penyebaran informasi palsu atau berita bohong, menghindari perilaku cyberbullying atau pelecehan online, dan mengambil tindakan yang bertanggung jawab saat berinteraksi dengan orang lain secara digital. Yang keempat ada keanekaragaman dan kesetaraan. Dunia maya harus menjadi ruang yang inklusif bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang, identitas, atau kepercayaan mereka. Etika dalam penggunaan dunia maya mencangkup penghormatan terhadap keanekaragaman dan kesetaraan, serta penolakan terhadap segala bentuk diskriminasi, pelecehan, atau intimidasi online. Pengguna harus berupaya untuk menciptakan lingkungan digital yang mendukung semua orang untuk berpartisipasi tanpa rasa takut atau diskriminasi. Yang kelima yaitu ada kreativitas dan inovasi. Sementara itu, penggunaan dunia maya juga memfasilitasi kreativitas dan inovasi. Etika dalam hal ini melibatkan penggunaan teknologi secara positif untuk tujuan kreatif, edukatif, dan produktif. Pengguna dihimbau untuk berkontribusi pada konten yang bermakna, memposisikan ide-ide yang memperkaya diskusi online, dan menghormati hak cipta serta kekayaan intelektual orang lain. Yang keenam yaitu ada pengembangan diri dan pendidikan. Etika dalam penggunaan dunia maya juga menekankan pentingnya pengembangan diri dan pendidikan dalam penggunaan teknologi digital. Pengguna harus memahami resiko dan konsekuensi tindakan online mereka, serta berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan pemahaman mereka tentang etika dan prinsip-prinsip yang terkait dengan penggunaan dunia maya. Yang ketujuh yaitu pengelolaan waktu dan keseimbangan. Etika dalam penggunaan dunia maya juga melibatkan pengelolaan waktu dan menciptakan keseimbangan antara hidup online dan offline. Pengguna harus sadar akan potensi adiksi mereka terhadap media sosial dan teknologi digital lainnya, serta memastikan bahwa penggunaan mereka tidak mengganggu keseimbangan hidup, kesehatan mental, dan hubungan interpersonal. Adapun beberapa contoh-contoh pelanggaran etika dalam penggunaan dunia maya yaitu antara lain yang pertama cyberbullying, yaitu di sini menghina, mengintimidasi atau melecehkan orang lain secara online. Yang kedua ada penyebaran informasi palsu, yaitu menyebarkan berita palsu atau informasi yang tidak diverifikasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik atau merugikan individu atau kelompok tertentu. Yang kedua ada penyebaran informasi palsu, yaitu menyebarkan berita palsu atau informasi yang tidak terverifikasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik atau merugikan individu atau kelompok tertentu. Yang ketiga yaitu ada pelanggaran privacy. Di sini ada memposting atau menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa seizin orang tersebut. Yang keempat yaitu ada plagiarisme, yang dimana hal ini
berhubungan tentang mengambil karya orang lain tanpa memberi kredit atau izin orang tersebut. Dan yang kelima ada pembajakan. Yang dimaksud pembajakan yaitu mengunduh atau menyebarkan konten digital yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Jadi kesimpulannya pada video ini yaitu adalah etika dalam penggunaan dunia maya penting untuk memastikan bahwa interaksi online berlangsung secara positif, aman, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Dengan mematuhi prinsip-prinsip etika ini, kita dapat menciptakan lingkungan online yang lebih baik dan membangun hubungan yang lebih kuat di dunia maya.